Berwisata, berwisata. Hey ho, apa kabar kamu yang sedang menyaksikan drama Mario Teguh? Men, gue tuh nggak punya komentar apapun ya sama Mario Teguh dan siapa tuh namanya anaknya tuh yang aku anaknya Aryo. Tapi yang gue concern tuh orang Indonesia tuh aneh juga gitu, maksudnya gue tuh nggak ngerti kenapa seseorang yang dicitrakan baik di publik itu nggak boleh salah gitu. Gue tuh nggak bela siapa-siapa, gue nggak ngerti apakah yang kebenarannya, apakah si Mario Teguh atau si Aryo gitu ya. Cuma tuh gue kalau kayaknya itu kalau misalnya orang baik di publik itu nggak boleh jahat dan orang jahat tuh nggak boleh baik gitu. Itu baca komen-komennya yang di YouTube atau di mana itu, gue ngerasa bahwa anjing nih sebegitu bencinya orang-orang gitu, maksudnya men itu nggak tahu, gue tuh ngerasa bahwa ya wajar gitu. Kalaupun si Mario Teguh maksudnya memang yang salah gitu ya, maksudnya memang yang tidak mengakui gitu, ya wajar gitu, maksudnya dia sampai di titik ketenaran di mana nggak mau namanya istilahnya, nggak mau masa lalunya itu bikin dia jatuh gitu. Dan di sisi lain gue nggak ngerti sih, tapi ya itulah kenapa sih kita itu selalu kalau ada pencitraan baik itu nggak ini, kecuali kalau mati. Lo tahu ini nggak kasusnya Freddy Budiman gitu yang gembong narkoba gitu, dia itu diakui kebenarannya waktu dia udah mati gitu, maksudnya cerita aja ini tentang ternyata ada indikasi si BNN main, polisi main dan lain sebagainya, itu tentang narkoba dan lain sebagainya. Ketika dia udah ini gitu, kenapa? Ya itulah karena kita lebih sering seneng ya itulah kalau ada orang yang baik terus tiba-tiba jahat, responnya gila lah. Aduh, gak tau lah. By the way, gue kayaknya nggak ngupload lagi ya di SoundCloud karena batasan free akunnya udah selesai ya. Gue kayaknya akan ngupload di YouTube ya. So, gue lupa nih ngomongin selamat datang di Perspektif Perdana. Anjing, ini kayak gini mau jadi penyiar, aduh. Yang kedua, ya itu gue nggak ngupload lagi di SoundCloud karena ada batasan untuk free account ya. Gue gue ngerasa belum bisa untuk beli akun pro. Terus yang kedua, gue tetap jalan sih Perspektif Perdana. Gue usahain tetap upload seminggu sekali, walaupun ya kalau misalnya Sabtu gue sibuk, biasanya gue upload Jumat atau ya gitulah. Pokoknya seminggu sekali upload lah. Yang kedua, yang ketiga apa ya? Ini sorry ya kalau suaranya agak gimana gitu loh. Masih secempreng biasanya nggak? Kalau cempreng itu berarti inilah gue dalam kondisi sehat walafiat gitu. Kalau agak-agak bindeng gimana gitu berarti gue lagi flu. Nih gue lagi flu. Demi apa gue tetap melakukan rekaman ini walaupun lagi flu. Dan kalau flu lo ngapain sih? Gue tuh biasa minum yang anget-anget gitu ya. Dan gue ini nggak saranin juga sih, tapi gue
Gua itu kalau udah minum yang hangat-hangat, gua tuh pecandu kopi ya. Gua tuh suka kopi gitu. Dan salah satu minuman yang hangat-hangat tuh kalau teh gitu kan nggak tahu ya, gue tuh ngerasa kurang apa sih, kurang bikin melek gitu. Tapi kalau kopi tuh ada pahit-pahitnya gitu kan, ada kafeinnya yang bikin lo sedikit banyak itu apa sih, nggak ngantuk lah istilahnya gitu. Dari gue tuh kayaknya nggak bisa lah gitu. Gue tuh kalau gue tuh nggak ngerokok ya, nggak ngerokok dan nggak ngerokok, nggak minum minuman keras maksudnya. Gue tuh tapi gue pecandu kopi gitu. Dan tapi aneh ya, gue tuh gak lo pecandu kopi lah gitu. Iya gitu. Terus kalau bisa ya ada yang tanya, wah ini bagus nih, ini ada kopi Toraja nih, ini ada kopi Mandaling atau apa segala macam gitu. Men gue tuh nggak bisa bedain taste-nya. Gue tuh pecandu kopi bertahun-tahun, tapi gue tuh nggak bisa bedain taste antara apa sih, even Arabica sama Robusta ya. Arabica gue tuh nggak ngerti gitu, bijinya kayak apa tuh gue nggak ngerti. Pokoknya kalau kopi, gue tuh kopi tubruk aja men. Tau kopi tubruk itu tuh udah oke gitu. Kopi instan, kopi itu udah oke gitu. Gue tuh nggak ngerti sama orang-orang yang dia bisa ngerti taste. Oh ini kopi ini nih, ini kopi dari Banyuwangi man. Gue tuh nggak ngerti man, itu kok bisa ya gitu. Sama nggak ngertinya sama taste apa sih orang yang bisa nyicipin makanan gitu, yang dia tahu bumbu-bumbunya gitu. Oh ini pakai ini pakai itu. Wah, gue salut kan sama orang-orang kayak gitu. Gue nggak ngerti kopi ya, menurut gue kopi di mana-mana sama sih. Dan gue takaran kopinya itu nggak pahit-pahit gitu. Maksudnya gue selalu pakai gula yang agak lebih ya. Jadi pahitnya itu nggak kerasa gitu, karena gue suka manis. Suka manis. Maksudnya ya nggak pahit-pahit banget gitu. Gue ya biar bikin mata melek aja gitu, nggak espresso gitu, gue nggak suka. Terus kenapa ya ada orang yang suka espresso ya? Gue tuh nggak ngerti itu kan kental banget ya itu apa kopinya gitu. Itu yang biasa-biasa aja lah ya, yang latte apa segala macem lah, atau tubruk kasih gula gitu udah oke lah menurut gue. Ya ada beberapa orang yang cukup peka lah indera perasa ya. Indera perasa, lidah itu apaan sih? Ya indera perasa ya. Indera perasanya ada seorang yang ya cukup menggemari tetapi tidak tahu spesifikasi kopi itu seperti apa gitu. Aromanya seperti gue nggak ngerti ya aromanya kopi. Dulu tuh kopi ya gitu aja gitu. Nggak tahu lah. Jadi gue cukup salut sama orang-orang yang bisa mencicipi, punya taste tentang kopi gitu. Gue tuh pengen tahu tentang barista juga ya. Itu barista tuh iya kan harusnya dia tahu ya ini taste-nya akan seperti apa nih, kalau dicampur susu seperti apa gitu. Itu kayaknya susah men gitu. Bayaran barista berapaan ya? Kayaknya harusnya ya itu kan udah taraf seni. Apa sih udah kayak ya menurut gue tuh udah pekerja kreatif lah. Wis. Maksudnya skillnya dia tuh kan langka gitu. Nggak semua. Gue nggak ngerti ya kalau barista yang sekarang ya. Karena sekarang udah banyak akademi gitu dan lain sebagainya gitu. Kalau dulu kayaknya barista itu kayak lo tahu kan yang suka nyicipin itu wine itu yang dibayar gitu, terus ini tahun 19 berapa gitu yang kita tahu gitu, ini fermentasinya bukan dari anggur nih, ini dari apa gitu. Itu kan udah apa ya, kalau menurut si Malcolm itu lo kalau yang kayak gini tuh namanya apa sih, lupa gue, slicing apa gitu.
Lo kalau mau baca bukunya si Malcolm Gladwell yang Blink itu sorry, ya bukunya yang Blink itu dia ngomong bahwa ada beberapa profesi yang sepertinya bertabrakan dengan rasionalitas. Tadi menurut dia ada profesi-profesi yang ketepatannya lebih tepat dibanding kita analisis dulu. Itu semacam kayak tester kopi, tester sandwich, tester makanan gitu ya. Terus apa lagi sih? Oh iya, kurator gitu, kurator seni gitu. Itu dia sekilas gitu dia tahu, kayak yang study case-nya si Malcolm itu, yang waktu di buku itu dia ngomong bahwa ini ada satu karya, terus semua penikmat, bukan penikmat, apa sih, ahli seni lah, ahli seni suruh ngeliat gitu. Terus dia ngomong, ini beneran nggak ini karyanya asli atau palsu nih gitu. Terus dan mereka sepakat ngomong, oh itu palsu gitu. Padahal itu belum ada analisa tentang apa sih namanya, karbon ya, yang analisa umur tua suatu karya seni itu beneran dari zaman itu atau enggak gitu. Mereka ngomong itu palsu gitu. Mereka ngomong enggak, itu palsu, dan secara sekilas gitu. Dan benar, ternyata setelah diselidiki secara mendalam bahwa karya seni itu palsu. Terkadang itu nggak rasional gitu, apa ya? Ya itu semacam kayak intuisi gitu, intuisi kayak semacam ya tiba-tiba ngerti ini, oh enggak gitu. Itu kadang ada pemisahan antara intuisi sama rasionalitas gitu. Padahal beberapa penemuan di dunia itu berdasarkan intuisi gitu. Kalau lo nonton juga filmnya The Man Who Knew Infinity ya, siapa sih yang main tuh, Dev Patel nya si Slumdog Millionaire ya, yang main itulah. Itu tuh menceritakan tentang seorang matematikawan di India namanya S. Ramanujan. Pak S-nya siapa? Tapi Ramanujan ya. Dia suka sama rumus ya, dia suka formula, dan dia itu cuma mendasarkan formulanya itu berdasarkan intuisi. Jadi dia nulis formula dulu, baru dibuktikan gitu. Dia itu jadi kebalik. Kalau kita kan enggak ya, kita nyari ini kenapa ya, jadi ini kayaknya sedikit juga pengembaraan matematika. Ya gue ngomong lanjut lah. Maksudnya kalau kita punya sesuatu modal matematika lah, apa diketahui gitu kan, terus ditanyakan gitu, terus baru kita nyari ini ketemu dah simplify-nya apa rumusnya. Dia tuh enggak, jadi simplify dulu ya kan, baru dia ke atas gitu, baru dia mau cari pembuktiannya ini bener atau enggak. Nah itu dan hampir semua formulanya betul gitu, hampir semua formulanya termasuk pi yang 3,14 itu dia bisa menghitung pakai apa sih, iterasi tertentu jauh lebih simpel, dan hasilnya sama akuratnya. Terus dia suka number ya, dan semuanya itu didasarkan pada dia ngomongnya ya intuisi gitu. Tahu-tahu ya udah aja rumus ini nih, gue nemuin rumus ini gitu. Terus matematikawan lain itu yang buktiin gitu, ini bener nggak ya, terus dia ini gitu. Tapi dia itu cuma nulis rumus gitu. Terus banyak sih kayak penemuan di dunia kayak Einstein gitu juga, dia menemukan teori relativitas itu dari lamunannya dia, bahwa bisa nggak ya waktu itu apa itu menjadi melambat atau menjadi apa namanya lebih cepat gitu. Itu didasarkan dari lamunannya dia. Terus
banyak lah Euler terus dan segala macam. Dan menurut gua ada dimensi lain di balik intuisi gitu, bahwa apakah seseorang yang berintuisi itu menghilangkan rasionalitas gitu. Kalau di bukunya Malcolm, dia itu ngomong bahwa mereka bisa berintuisi seperti itu karena mereka secara tidak sadar sudah mengalami itu berkali-kali. Jadi kalau misalnya matematikawan tuh dia udah ngitung rumus dan berjibaku dengan apa sih namanya, number itu banyak gitu loh. Jadi slicing knowledge-nya dia itu apa namanya, dikumpulin yang entah dari mana datang, oh ini salah nih, ini benar, ini salah, ini gitu kayak gitu. Jadi mereka tahu gitu. Oke, sampai mana tadi? Ya itulah maksudnya, antara intuisi sama rasionalitas tuh kalau kita ngelihatnya beda ya, tapi di Malcolm itu dia ngomong kalau sebenarnya itu terkait gitu, karena mereka sering ngelihat, sering berhubungan dengan itu. Jadi di alam bawah sadarnya itu dia ngumpulin informasi mana yang penting, yang mana yang tidak penting, dan sekali lihat, sekali ngerjain dia tahu bahwa oh ini caranya seperti ini, oh ini palsu atau ini gitu, ini tesnya, oh ini tesnya apa rasanya, oh dari kopi dari sini gitu. Ya gitu sih maksudnya. Jadi mungkin intuisi itu secara tidak sadar kita nggak pernah tahu, tapi kita itu ngerti gitu. Asalnya dari mana kita nggak ngerti gitu, tapi tahu ngerti gitu. Oh ini nggak boleh nih, ini benar, ini salah nih gitu. Kalau kita benar-benar sudah mengalami banyak pengalaman di bidang itu gitu. Kayak juga ada satu ahli konseling pernikahan ya, lupa gue namanya siapa, yang di buku itu juga dia ngomong bahwa gue bisa tahu nih pasangan kalau mereka menikah, dia lagi pacaran gitu ya, kalau mereka menikah nih bakalan survive nggak pernikahannya gitu. Dan dia termasuk ahli yang paling tepat meramalkan apakah nih pernikahan ini berhasil atau tidak gitu. Terus si Malcolm kan mewawancarai itu dokter gitu, kok bisa ya lo berhasil gitu, metodenya pakai apa sih? Terus ternyata dia memang meriset banyak orang, dan dia secara sekilas itu tahu ini bakalan sukses atau tidak dari percakapannya doang gitu. Jadi interaksi ngobrol antar pasangan itu dia bisa ngeramalin ini bakalan, oh ini chance-nya mungkin 50% cerai atau 45% cerai gitu. Itu bisa ngeramalin itu. Dan yang menurut dia yang paling tinggi, maksudnya yang paling mempengaruhi pernikahan itu berhasil atau enggak, ternyata bukan dari cinta. Kenapa lo berharap cinta? Lo berharap cinta itu akan langgeng dan membuat pernikahan itu everlasting, itu bukan cinta. Ternyata bukan ekonomi di nomor 2 kalau nggak salah, ekonomi nomor 2, stabilitas ekonomi nomor 2, terus cinta itu nomor berapa gitu, bukan parameter utama gitu, nomor sekian lah itu. Yang paling tinggi justru adalah respect. Gila gak tuh, respect gitu. Jadi kalau dalam obrolan si cewek atau cowoknya itu menunjukkan nada-nada tidak respect, atau menunjukkan kata merendahkan, atau menunjukkan kata jijik itu terhadap, misalnya lo ngomong masalah, oh iya sayang nanti aku beliin mobil dah gitu, terus si ceweknya itu ngerasa ini bohong, dan ngerasa ngomong bahwa ini ada nada jijik atau ada nada tidak respect terhadap itu, berarti
dia langsung ngomong bahwa si ahli itu ngomong bahwa ada kemungkinan ini nggak survive nih pernikahan mereka karena kedua orang ini nggak respect each other gitu. Dan dia ngomong bahwa cinta itu bukan nomor satu gitu. Cinta itu bisa nomor sekian gitu dalam pernikahan ya. Itu cukup membuka mata gue dan mempertegas bahwa cinta dan pernikahan itu dua entitas yang beda gitu. Dan cukup apa ya, cukup mencerahkan lah kalau gue itu cukup mencerahkan bahwa pernikahan nggak lebih dari sama hanya kayak kita perjanjian bisnis sih sebenarnya. Iya nggak sih gitu. Gue tuh menganalogikan seperti itu. Jadi ada surat yang harus lo tanda tanganin, ada hak kewajiban yang harus lo penuhin, dan ada pihak-pihak yang di belakang lo yang harus lo pikirkan gitu. Itu sama perjanjian bisnis. Misalnya lo joinan itu bikin usaha ya lo trust itu nomor satu gitu. Trust, kepercayaan, respect itu nomor satu. Kemudian lo harus ada hak dan kewajiban, apa yang partner lo bisa tanganin, apa yang dia boleh ikut campur, apa yang enggak. Terus di belakang lo ya, kalau lo harus tahu bahwa di belakang lo ada pegawai yang kelangsungan hidupnya berusaha lo, ada banyaklah supplier yang mereka juga menggantungkan distribusi ekonominya kepada lo, ada konsumen yang harus lo layani gitu. Itu nggak, iya sama kayak pernikahan gitu. Dan gue tuh nggak ngerti kenapa sekarang itu cinta itu jadi tolak waste. Ini tadi dari intuisi intuisi lalu masuk ke bahasan yang yang lebih mainstream, pernikahan. Men, anjing, gue tuh belum nikah juga ngebahas kayak gini. Tapi enggak lah, gue tuh cukup prihatin gitu sama anak-anak muda yang itu ngerasa bahwa lo ngapain sih pengen nikah muda. Gue tuh nggak ngerti gitu. Ya kalau lo nggak respect, itu kan dari riset psikologi ya, itu dia ngomong kalau lo nggak respect ini pernikahan juga sulit gitu. Dan respect, trust itu kan nggak bisa dong ya ada beberapa orang yang umur sekian dia punya respect ke orang lain, dia punya rasa trust ke orang lain gitu. Tapi umur remaja yang rebel gitu, terus dia tiba-tiba memutuskan untuk nikah gitu, terus dasarnya cuma cinta, itu gue ngerti deh kenapa ya seperti itu. Karena nikah itu susah ya gitu, balik lagi ke nikah lagi anjing, tapi nggak apa-apa lah. Susah gitu. Dan level respect orang itu menurut gue ya seiring dengan bertambahnya umur dan bertambahnya pengalaman dia gitu. Anak kecil itu susah gitu untuk respect ke orang lain karena pemahaman dia tentang kedewasaan gitu, tentang jangan seperti ini nih. Lo kalau misalnya nih, ini anak kecil kan sering tuh ngerebut mainan orang lain tuh, ngerebut mainan temennya. Dia kan belum punya pemahaman bahwa kalau gue ngerebut mainan si temen gue ini, dia bakalan marah loh, dia bakalan nangis, dia bakalan, ini kan dia belum punya kesadaran untuk itu gitu. Dan seiring bertambahnya usia dan bertambahnya pengalaman bahwa merebut hak orang lain itu kan kita punya rasa, oh iya ini kalau kita ngerebut hak orang lain nih efeknya banyak nih, jadi dia jadi nggak suka, dia bawa polisi lah, dia apa segala macam gitu. Jadi kita punya batasan gitu. Itu makanya kita punya jiwa respect gitu ke orang lain. Nah, gue nggak ngerti kenapa orang-orang yang semudah itu memutuskan untuk menikah dan
dasarnya tuh cinta men. Media itu iya media ya mungkin ya. Gue tuh nggak ngerti kenapa semua media. Ntar gue ceritain lah beberapa film yang menurut gue cukup realistis gitu untuk nanggepin masalah cinta dan relationship dan lain sebagainya gitu. Lo cewek miskin terus nikahin pangeran konglomerat itu juga itu tuh jauh gitu dari realita gitu. Ya mungkin lah, susah gitu ya, mungkin ada tapi susah gitu. Yang sejauh itu tuh selalu jadi topik atau tema di film, tema di romance gitu. Gue tuh nggak ngerti gadis biasa yang nikahin konglomerat gitu, atau apalah yang beda-beda gitu, yang cewek tomboy nikahnya sama apa sih cowok yang feminin gitu. Susah men, itu susah gitu. Harusnya lo kebanyakan realitas itu, realita yang ada. Lo itu pacaran, lo itu nikah, lo apapun itu dengan orang yang hampir sama gitu, nggak jauh-jauh beda banget gitu. View-nya sama, hobinya hampir sama gitu. Kebanyakan seperti itu gitu. Nggak yang kutub-kutub banget, itu aneh gitu. Yang bertengkar terus jadi cinta gitu. Nggak tahu ya gitu tuh. Gue tuh tanya ya sama lo, yang emang lo kalau udah ya nggak tahu sih. Ya coba lah gue tanya. Lo kalau misalnya udah benci mantan gitu, emang ada chance untuk balikan gitu. Itu kan ini ya, parameternya itu kan bertengkar yang udah musuhan gitu. Lo emang ada chance untuk nikah sama mantan, balik ke mantan sama lo? Ya beberapa orang melakukan kebodohan itu, but kayaknya nggak ada. Kok tuh kalau ada gebetan atau apa atau mantan gitu, udah selesai gitu. Gue nggak benci juga, cuma nggak akan jadi prioritas gue untuk balikan gitu. Kalau kasusnya udah parah gitu. Dan itu tuh di TV segala macam media, novel dan lain sebagainya itu, kenapa seperti itu gitu? Kenapa dasarnya itu ya yang nggak tahu sih. Media kita itu terlalu banyak mengumbar fantasi dan impian dan dream gitu. Motivator tuh udah terlalu banyak gitu, tapi yang nyadarin lo bahwa anjing ini hidup keras loh, ini hidup susah loh, ini lo tuh jangan ngimpi ketinggian loh gitu, itu tuh jarang gitu. Ya kita tuh kayak anjing tuh ngimpi tuh ketinggian gitu, ngimpi tuh ketinggian. Itu sama halnya kayak lo apa sih, ya gue drop out aja lah. Si Bill Gates, Mark Zuckerberg, terus si Steve Jobs juga nggak lulus. Dia ini bisa bangun perusahaan gede gitu, anjing. Ya itu mereka men. Itu mereka dengan keteguhan dan dengan kerja keras dan dengan banting tulang segala macem gitu. Gue tuh nggak yakin lo tuh setara mereka gitu kerja kerasnya gitu, dan lo mengambil itu terus dijadiin patokan bahwa anjing ini kalau drop out pasti sukses. Anjing ya nggak gitu. Lo tuh sadar juga gitu, lo tuh posisinya di mana gitu. Lo kalau sekeras kepalanya Steve Jobs itu, gue baca juga biografinya yang ditulis sama gue lupa lagi. Gue lupa. Biografinya ditulis orang lain ya. Dia ngomong kalau Steve Jobs itu keras kepala gitu, orangnya keras kepala, dan dia berpikir bahwa semuanya bisa dilakukan gitu, semuanya bisa. He is a good dreamer lah. Hebatnya dia bisa mengumpulkan tim-tim yang sevisi sama dia, yang punya kemampuan teknis untuk ngewujudin ide-ide briliannya dia gitu.
gue tuh juga nggak yakin kalau cuma Steve Jobs doang Apple tuh bakalan seperti ini, kayaknya nggak akan gitu. Di balik Apple tuh banyak Wozniak, banyak Andy siapa ya lupa gue, engineer-nya itu brilian semua gitu. Dia itu cuma menetapkan visi, Steve Jobs itu cuma menetapkan visi, dia adalah orang produk, dia QC yang bagus lah, QC yang bagus, cuma dia QC yang bagus, marketer yang handal, visioner, cuman dia tidak tahu tentang teknis, tidak terlalu banyak tahu tentang teknis. So, Bill Gates itu lebih ke arah wirausahawan, dia bukan programmer yang bagus. Alan lebih ke programmer yang lebih bagus ya, Alan. Kemudian nggak tahu, Mark Zuckerberg dia asalnya dari programmer ya, asalnya dari programmer. Cuman apakah seorang Mark sendiri tahu tentang sistem security dan lain sebagainya? Apakah seorang Mark sendiri, lo lihat ya tampilan Facebook awal gitu, awal banget sebelum dia Facebook, sebelum jadi Facebook ya, dengan sekarang itu beda gitu. Jadi beneran yang punyanya Mark itu dia bisa seperti itu tuh ya, di belakangnya itu masih banyak orang-orang lain yang mewujudkan visinya dia gitu. Dan lo berpikir bahwa lo dengan sendirian dan lo nggak punya skill buat ngerekrut orang, lo nggak punya skill buat cooperate with the other people, lo nggak punya skill untuk meyakinkan orang, lo bisa suksesin anjing yang jauh men, jauh lah gitu. Udah 31 menit. Well itu aja, kita udah ngobrolin masalah kopi, ngobrolin masalah gue ngobrolin masalah intuisi sama rasionalitas, terus kita lanjut ke pernikahan dan apa lagi tadi, gitulah. Gue harap lo nemuin di tengah-tengah lah, lo jangan ngimpi itu jangan ketinggian gitu. Ngimpi jangan ketinggian, nyalahin orang jangan terlalu benci gitu. Kenapa sih lo terlalu benci sama seseorang gitu tuh? Terus ada orang yang citranya memang baik di publik, terus lo ngerasa bahwa anjing nih nggak boleh salah gitu ya. Emang semua orang malaikat gitu. Gitu lah, lagi grumpy pagi-pagi. Oke, gitu aja. Tetap komen, subscribe, ngirim email di cara.perdana@gmail.com, chara.perdana@gmail.com. Gue bisa, mungkin gue akan bahas masalah email lo. Gitu aja sih. Keep thinking, keep learning. Ciao.